Setiap peristiwa yang menyakitkan pasti membuat hati sedih, kecewa, marah, gundah gulana. Namun dari peristiwa itu terkandung hikmah yang begitu dalam. Memang tergantung tiap orang menyikapinya. Sama seperti halnya pasangan artis Arie Untung dan juga Fenita Arie yang telah mendapatkan hidayah. Kini kedua pasangan ini tengah mendalami ilmu Islam dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Gatra TV, spesial interview Gatra TV hari ini akan berbincang dengan Arie Untung dan juga Fenita Arie. Bersama saya Riana Astuti, inilah spesial interview Gatra TV. Assalamualaikum Mas Arie sama Mbak Fenita, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Senang banget deh. Akhirnya bisa kompakan banget menjawabnya ya. Senang banget nih kita bisa ketemu Alhamdulillah. by webinar kayak gini. Oke, Mbak, Mas, kami akan ngobrol, sharing mengenai perjalanan hijrah dari Mas Arie dan juga Mbak Fenita. Ya, Mas, Mbak bisa diceritakan nggak sih perjalanan hijrahnya ini bagaimana? Bisa mantep gitu. Kamu dulu. Aku duluan. Kalau prosesnya memang ibaratnya sih kalau ngomongin hijrah ini kan sebuah perjalanan sebenarnya ya. Jadi sebuah proses gitu kan. Orang bilang itu kan berpindah ke satu tempat, ke tempat yang lebih baik gitu kan. Tapi sebenarnya konsep dari hijrah tersebut itu adalah di journey-nya, di perjalanannya itunya gitu. Maksudnya bukan udah sampai destination belum, tapi on the way to that gitu. Jadi menurut saya sih awalnya itu mulai mau belajar itu dikarenakan dari mulai mikir gitu. Biasanya kita tuh kerja kan, habis kerja, kemudian namanya dulu belum menikah kan, habis bekerja, belum ada tanggungan, dengan pendapatan alhamdulillah, malamnya terus ngabisin uangnya lagi, tidur, besok kerja lagi, ngabisin uang lagi, begitu terus gitu kan. Ya awalnya dulu kita ngerasa bahwa itu gaya hidup yang paling enak ya, gaya hidup yang fun gitu. Ibaratnya kalau sekarang baru anak-anak ini makanya apa namanya wah yang seru gimana sih udah pernah ngerasain, jadi ibaratnya kayak iya sih seru sih gitu, tapi what next gitu. Jadi pada saat di level keseruan itu mulai terasa keboringan, karena ketika di posisi itu juga masih kegelisahan masih ada, tetap nggak tenang juga tetap, apa aja selalu ngerasa kayak aduh ada yang sial ya kalau gua ada unfortunate untuk di satu hal gitu misalnya gitu. Kalau pendapatan mah bisa dibilang saat itu ya udah maksudnya lebih dari cukup lah ibaratnya untuk apa belum ada tanggungan segala macam gitu. Jadi pada saat itu juga mulai ngerasa bahwa sebenarnya materi itu nggak membuat orang jadi tenang sih sebenarnya gitu. Orang nggak nyangka dengan materi itu bisa ngapain aja terus kemudian hidup tenang. Banyak kok sekarang mungkin yang waduh tajir melintir tapi mungkin hidupnya tegang juga, takut tangkap KPK lah segala macam gitu. Yang di hidupnya nggak tenang, duitnya banyak tapi hidup nggak tenang gitu. Bagaimana orang tidur di kasur yang empuk gitu tapi nggak bisa tidur, banyak mikirin, tapi orang tidur di tikar tapi lelap. Gitu. Jadi kasih berarti Allah sama Allah kan keberkahan dari istirahatnya itu gitu. Tenang hidupnya, nggak capek-capek mikir macam-macam gitu kan. Pada saat orang dapat wah tiba-tiba dapat jackpot di usahanya 10 triliun gitu kan. Tapi dia divonis kanker gitu misalnya kan. Jadi nothing gitu, kalau harta tuh nothing, sepikir-pikir ya gitu. Jadi kayak kemudian pada saat waduh udah koma nih, besok mau kanker, udah dipastikan berapa seminggu lagi meninggal. Lihat pengemis yang sehat di pinggir jalan kayaknya ngiri. Jadi menurut saya level mindset kita dulu memang berada di sesuatu yang bisa dibilang ya hanya yang bisa dilihat gitu ya, misalnya apa kaya gitu, punya duit banyak, terkenal gitu,
eksis segala macam itu semua yang bisa dilihat gitu, which is oke kalau mau dijadiin target gitu. Jadiin target. Saya juga dulu begitu juga gitu. Pas sampai di posisi itu pun ya, sebenarnya kayak kita di ujung tiang bendera, pas sampai di ujung tiang bendera, apaan ya di ujung gitu. Ibaratnya em, eh, mengejar target itu sih boleh-boleh aja dan boleh banget gitu, tapi dijadikan target utama menurut saya, karena semua target itu entah tercapai atau enggak prosesnya, saatnya kita meninggal kelar gitu. Jadi ibaratnya menurut saya itu nggak bisa dijadikan target yang ultimate gitu. Semua yang bisa kita lihat menurut waktu itu kenapa akhirnya mulai belajar ya, maksudnya gini, semua yang bisa kita lihat itu bisa hilang gitu. Misalnya mau pengen jadi orang kaya bisa aja rumahnya kebakaran, pengen punya pasangan, kayak istri cantik, suami ganteng, bisa aja selingkuh gitu kan. Punya mobil bagus, bisa aja curi orang atau kebakaran gitu misalnya. Nothing gitu, semuanya hilang begitu aja, bisa. Semua itu bisa diraih dengan pola sih. Siapa yang rajin bekerja pasti uangnya banyak, yang rajin olahraga sehat, banyak makan kenyang, itu pola. Satu pola yang nggak bisa bilang, nggak bisa ditentukan itu kadarullah misalnya. Nggak bisa ditentukan kepada tengah. Mau meninggal itu nggak ada satu orang pun yang bisa punya pola untuk meninggal. Any second gitu. Bisa aja sore ini ketiban pesawat gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi pola-pola yang ketentuan yang di atas itu sebagus-bagusnya kita hidup menurut saya. Kita cuma mempelajari pola kan. Dokter bisa menemukan sesuatu kan dari polanya. Ini sel ini digabungin sel ini gitu. Kita ada pola siang, malam, kalau bangun pagi, itu pola semuanya. Tapi Allah punya tuh nggak punya pola, yaitu meninggal. Kalau orang menikah belum tentu punya anak, itu polanya Allah gitu. Ketika punya anak belum tentu laki atau perempuan, itu punya Allah. Jadi something yang untouchable. Jadi kalau kita mikir sesuatu yang begitu-begitu aja kayaknya terlalu pendek target kita gitu. Nah, boleh mikir deh, aku nih hidup ini sekarang lagi ngapain sih tadi di dunia nih gitu. Lagi ngapain, terus aku tuh dari mana, terus mau kemana. Gitu loh. Jadi sebenarnya ngapain kita hidup ya gitu. Jadi sebenarnya gitu. Apa hidup cuma kerja, hidup, bangun, tidur, kerja, ngabisin duit, terus mati deh. Gitu. Value-nya apa kita hidup gitu kan. Mulai mikir sana sini. Dulu soalnya saya jujur emang paling suka nyinyirin orang ngaji gitu kan. Jadi saya selalu suka kritis gitu. Saya suka ngajak debat orang ngaji gitu kan. Kalau Allah pencipta segalanya, berarti Allah juga pencipta kejahatan dong. Misalnya ada alibi kayak gitu. Itu something yang saya rasa terlalu kaku orang kalau ke pengajian beragama terlalu kaku. And now sekarang saya di posisi itu dan saya sekarang suka lumrah gitu, kadang-kadang orang berprasangka miring gitu sama yang orang lagi belajar ngaji gitu. Saya dulu di situ, jadi saya nggak bisa. Maksudnya saya kadang-kadang ada suka hater satu suka ngomong gimana, saya jadi paham maksudnya ya hanya cinta yang tertunda aja sih menurut saya gitu. Jadi berjalan dengan waktu, kemudian mulai belajar gitu kan. Kalau saya meninggal nih, saya masuk surga atau neraka gitu kan, mulai mikir gitu. Apakah saya lulus gitu ujian sebagai manusia, akhirnya terpilih masuk surga, mikir gitu. Tapi pikir setiap ujian itu nggak akan lulus kalau kita nggak belajar. Gitu. Kalau kita cuma anggap pola yang kita lakuin udah kita ngerasa benar, kan kita belum tentu benar. Sholat kita belum tentu benar, ibadah kita belum tentu benar. Selama ini pas kita akhirnya meninggal, Dad, ditanya malaikat, baru mikir, damn, ternyata benar teman gue kemarin ngajak gue ngaji ya, ternyata salah selama ini gue ngelakuin ini. Ya ampun ya Allah gitu, ibaratnya gitu. Kemarin gue nyinyirin orang itu katanya bener, damn. Gitu kan, jadi kita ngerasa kayak, akhirat kalau sekarang tuh kayak cuma wacana gitu ya, tapi nanti dunia tuh tinggal cerita gitu. Udah nyesel kita lewatin momen itu selesai gitu. Ibaratnya sekarang kita di atas tanah, besok kita di bawah tanah. Nah, terus hubungan sosial keduniaannya itu menurut saya justru konsep Islam itu sempurna ya kan, ibaratnya gini. Oh iya belum sampai ke situ ya, ibaratnya kayak kemudian saya mulai belajar polanya kenapa. Terus kenapa kita masih hidup gitu kan. Kayak misalnya kita nonton film Avengers gitu ya. Nonton Avengers pasti dalam benak kita yakin kan, Avengers pasti bakal menang nih. Walaupun kita nonton entah itu bukan, ujungnya pasti menang aja Avengers. Gitu. Mau dia kalah dulu segala macam, hilang, mati ini, mati pasti menang Avengers-nya gitu kan. Terus kalau kita orang pada begadang nonton bola gitu, ngapain begadang ya begadang nonton bola? Ibaratnya pasti pikir, kan pengen tahu skornya berapa yang menang siapa. Nggak usah begadang, ini pagi-pagi aja
buka internet, ketahuan tuh skornya yang menang siapa. Terus ngapain kita sampai begadang? Jadi ibaratnya di situ kelihatan bahwa yang berharga itu prosesnya, gitu. Kita proses kemenangan di Avenger kita pengen tahu. Proses kemenangan klub sepak bola itu kita pengen tahu gitu kan. Masuk lagi. Nah, terus kayak saya juga mikir gitu ya. Ketika Sofa Marwa gitu, Sofa Marwa dulu ibunya Nabi Ismail lari Bukit Sorfa, Bukit Marwa di Syai itu kan. Tiba-tiba keluar air Zam-Zam gitu. Di tempat lain, bukan di tempat dia lari gitu kan. Tapi yang dijadiin rukun wajibnya umroh dan haji itu larinya itu, bukan air Zam-Zamnya. Jadi sekarang nih kita dilihat nih, Allah udah tahu kita bakal dimatiin gitu. Dia nyiptain kita nih, kita bakal dimatiin, terus kita ngapain dihidupin? Allah cuma melihat siapa di antara umatnya yang berjuang di jalannya. Siapa yang mendekat ke arahnya dengan banyak kecobaan. Mulai saya belajar dari ini. Kemudian peristiwa yang membuat Mas Ari sendiri, oke ini waktunya aku atau saya buat mendekat dan lebih memperdalam religius saya. Ini ada peristiwa apa, Mas? Ada peristiwa saya orangnya tukang men-challenge orang ya, men-challenge secara obrolan lah gitu. Nah, ya tadi itu sama teman saya itu, nah dia juga suka gitu juga gitu ya, maksudnya kita suka testing argumen aja gitu kan. Walaupun kita berteman gitu, bukan berarti hating maksudnya, ngobrol, pengen tahu aja gitu, pikiran dia apa, pikiran saya apa, sukanya gitu. Nah, ada satu momen di mana yang berhubungan dengan agama lah di lingkungan umum gitu, di perbincangan media sosial atau gimana mengenai agama gitu kan. Terus, Ri, dia ngomong gini kan, Ri, lu kalau dalam keadaan begini lu membela nggak agama lu gitu kan, misalnya dia ngomong gitu. Ya bela lah. Tapi lu di sosial media kayaknya tengah-tengah aja deh kalau ada yang gimana-gimana soal agama gitu kan. Bukan begitu, gua ini milik publik gitu, gua harus netral gitu. Loh, Ri, kalau misalnya lu netral, berarti lu sebenarnya nggak memihak sama agama lu. Karena kalau netral itu justru ini lu lagi nggak dinetralin dan lu milih untuk nggak bergerak. Nah ini langsung keluar dia bahwa kita tuh selemah-lemahnya iman juga hanya diam aja kan gitu. Ri, bayangin nih mobil aja netral nggak jalan, Ri, gitu. Terus lu nganggap lu nanti bakal apa namanya ketika dihisap atau diadili lu akan ini lewat begitu aja. Semua yang kita lakuin ini akan diadilin gitu. Kita akan ditanyain apa yang akan kita lakuin gitu. Terus dia kasih contoh gini kan. Tahu nggak dulu kisahnya Semut Ibrahim bilang itu? Iya tahu gitu. Semut Ibrahim waktu dulu Nabi Ibrahim dibakar, semut itu bawa setetes air kan untuk matiin apinya Nabi Ibrahim gitu. Nah, terus kemudian ada burung datang kan, tanya sama semutnya, kamu ngapain bawa setetes air? Air itu nggak bakalan matiin apinya Nabi Ibrahim. Gitu. Kata semutnya, aku tahu api ini nggak bakalan matiin, air ini nggak bakal matiin apinya Nabi Ibrahim. Aku cuma pengen Allah lihat, aku tuh di posisi membelanya atau enggak. Gitu. Waduh. Situ mulai mikir, oh, iya. Jadi udah mulai mikir. Jadi kalau andai kan sekarang kamu meninggal, kemudian followers kamu ditanyain followers kamu buat apa gitu. Jawaban kamu pasti buat endorse aja. Gitu. Agak ngelitik-ngelitik sih orang yang suka nyindir-nyindir gimana gitu ya. Oke, aku mulai belajar gitu saat itu. Oke, aku belajar gitu. Maksudnya dari kalah argumen itu banyak hal yang dia omongan sama dia, aku ngerasa logik, masuk di akal dan kayaknya oke deh, aku mulai belajar. Nah, disitulah mulai bukan ke luar, tapi lebih ke internal dulu gitu yang aku betulin ibadah kita dulu segala macam. Walaupun begitu ya pasti ada juga hal-hal penolakan dari lingkungan juga ada gitu kan. Udah mulai milih-milih pekerjaan gitu kan. Pertama sih memang di kantor tuh udah mulai menseleksi akad-akad yang mungkin nggak sesuai gitu kan, nggak diambil. Kemudian mulai memilih-milih syutingan segala macam. Nah dia yang mulai waktu itu agak berseberangan dengan konsep itu. Nah ini ada mulai challenge baru lah. Saat dimana saya juga baru belajar, kemudian dia juga belum sempat dapat sama saya, udah isinya konflik aja. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya udah beres.
Tapi merasa dikucilkan gitu nggak sih Mas ketika mencoba untuk belajar memperdalami pada saat awal-awal? Kan tadi kan dibilang memilih teman, kemudian juga memilih pekerjaan, sempat dikucilkan oleh orang-orang sekitar nggak sih Mas? Itu sih biasa sih sebenarnya gini ya. Kalau dikucilkan atau enggak, sebenarnya saya kan dulu pernah begitu ya, pernah gituin orang. Jadi pada saat waktu begitu, saya ngerasa bahwa ya, dulu saya tahu lah perasaan orang-orang itu yang mungkin pernah ngucil saya tahu juga. Tapi gini, saya juga testing, maksudnya gini, saya juga mempelajari bukan Islam aja keyakinan yang saya pelajari gitu. Kebetulan saya juga mempelajari keyakinan yang lain juga. Awalnya dulu sebelum tes ini gitu ya. Dari situ juga sebetulnya saya juga men-challenge juga waktu itu dengan keyakinan yang berbeda. Jadi ibaratnya ketika ini dapat masukan sesuatu yang mind blowing buat saya, ibaratnya kemudian saya lebih intens untuk belajar lagi. Saya jadi bodoh amat sama orang mau ngomong apa kan. Karena apakah apa yang saya perdebatin kemarin, saya tanya segala macam, terus dia punya jawaban yang masuk akal, kemudian saya nggak mencoba mencari tahu itu. Kadang-kadang orang tuh nggak nyari kebenaran, tapi cari pembenaran gitu. Yang penting gue menang debat aja gitu. Tapi pada saat orang itu benar ngomongnya, terus kita nggak mau cari tahu itu gitu kan. Saya takut tentreng. Dia dulu ngomong bener, kenapa gue nggak ikutin gitu. Takut gitu nanti suatu saat pas lagi di kuburan gitu misalnya ya. Jadi, udah mulai belajar itu. Jadi cuek sih orang lain mau ngomong apa kayak segala macam. Awalnya pasti iya, pasti itu lumrah lah itu kejadian. Sekarang juga pasti banyak yang belum normal sama saya teman-teman. Tapi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Maksudnya kita tetap baik sama orang, kita tetap tetap bersikapnya sama, nggak pernah jauhin teman yang lain segala macam. Walaupun yang menjauh justru merekanya kadang gitu kan. Kadang-kadang orang jadi jauhin teman, balik justru kita yang dijauhin pada saat itu. Tapi mungkin ini kalau cara Allah ya untuk memilihkan teman ya, karena kita nggak perlu menjauhin, akan jauh sendiri untuk yang akhirnya lama-lama mendekat lagi gitu, ajak ketemu lagi, bahkan mau belajar, kadang ada yang totally lost juga ada gitu, tapi ya itu fine aja karena gak berapa lama saya jadi banyak teman baru juga gitu yang nggak kalah luar biasa gitu, ketemu teman-teman musyawarah, ketemu teman-teman yang suka ngingetin segala macam. Bahkan sempat kan, bahkan sempat waktu itu Mas Ari sempat ini ya, sempat dicibir sama netizen itu ya Mas. Itu juga masa bodoh tuh ya Mas. Wah kalau itu sih udah jadi makanan sih ya dari dulu. Ibaratnya gini loh, kita tuh kalau misalnya hidup cuma buat dapat pandangan orang yang baik buat orang gitu, maksudnya standarnya orang itu capek hidup kita gitu kan, ibaratnya kan harus dipuji terus gitu kan. Target kita ini ibadah itu buat dapat buat dilihat sama yang di atas sama buat lihat netizen gitu kan, ada dua hal gitu kan. Misalnya kita pengen target-target awal tuh jadi terkenal, bayar rumah kaya segala macam, mobil baru, itu kan cuma biar dinilai orang gitu kan, biar orang nilai gitu. Tapi semuanya kan ibaratnya bukan berarti pengaruhi rasa di dalam gitu. Nah, itu juga termasuk bagaimana pilihan kita, orang tuh kemudian nggak suka, itu juga bagian dari penilaian orang. Nanti lama-lama kita hidup untuk orang lain itu capek loh. Kita gaya hidup kita jadi harus sosialita terus, padahal boleh minjem segala macam. Kita jujur aja, polos-polos aja sih sebenarnya, nggak terlalu harus ibaratnya harus yang kelihatan perfect di depan orang tapi pencitraan di depan Tuhan ya gitu. Nah itu yang saya takut kayak gitu. Jadi ibaratnya ya kita sih jalanin aja, nanti juga akan waktu juga nanti akan mengembalikan hubungan-hubungan ini gitu. Sekarang sih udah sebenarnya nggak ada masalah sih. Ada masalah ya. Kemudian juga kan ini ada yang menarik nih Mas, waktu mengajak merangkul Mbak Venita ini untuk berhijab, untuk ikut juga memperdalam Islam. Ini ada dari peristiwa apa yang bikin Mbak Venita tuh akhirnya tuh luluh sama Mas Ari? Kan dikabarkan sebelumnya kan agak sedikit yang ya ada sedikit argumentasi lah gitu. Akhirnya Mbak Venita ini luluh nih akhirnya. Ya awalnya memang gitu, kita tuh kayak saya kan udah mulai berubah, posting suka nge-repost postingan Ustadz gitu kan dulu gitu kan. Ibaratnya suka datang ke kajian, which is dia juga nggak terlalu suka saya ngaji gitu kan.
ada momen di mana ya tetap aja waktu itu awalnya justru sebenarnya kita mesti berterima kasih sama yang suka head comment gitu ya. Ada ngomong ke saya gitu, jangan ini deh, jangan soalim gitu kan ngomongnya. Jangan soalim tuh istrinya aja masih begitu tuh gitu, beraurat atau segala macam gitu-gitu kan. Tapi itu justru yang bikin saya juga introspeksi gitu. Kadang kita juga tuh udah ngerasa benar gitu, padahal kita belum benar juga gitu dalam kadang-kadang kita selalu judgement keluar, padahal kita nggak judgement ke diri sendiri, langsung mikir gitu. Iya ya, mestinya yang diberesin tuh diri sendiri dulu, ngapain ngurusin orang gitu kan. Udah akhirnya juga kita mulai 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 apa namanya, belajar sendiri, kemudian ngajak, Feni untuk ngobrol agama segala macam gitu. Nah, dia ternyata nggak sepaham saat itu, apa namanya, konsepnya itu nggak sepaham. Sampai kalau saya posting sesuatu dia apa bilang, "Hijrah, hijrah, lebay," gitu kan, saya ngomong gitu. Nah, itu yang apa namanya, ya itu awalnya gitu, sampai beberapa percakapan, sampai dia keluar kata-kata tuh kita tuh udah nggak cocok. Kalau udah jelas ya, kita udah beda kayak cara pandang, itu tuh nggak cocok. Ya udah di situ mulai saya mikir, mungkin nggak bukan begini caranya gitu kan. Nggak mungkin lah, cuma masa gara-gara kemudian saya mendekat ke jalan Allah, tiba-tiba malah dipisahin sama pasangan, kan nggak mungkin. Ya. Bukan Allahnya yang salah, bukan hijrahnya yang salah gitu misalnya, tapi yang salah caranya gitu. Jadi memang saya ngerti ya, banyak mungkin kalau lagi belajar agama tuh suka ngegas, suka sok menang sendiri gitu kan. Ada juga mungkin teman-teman yang udah mungkin ya ilmu pengetahuannya mungkin lebih banyak dari kita gitu, ada yang baru belajar kemudian dinyinyirin gitu, ada juga gitu. Tapi ini stigma yang melekat kepada semua yang lagi belajar hijrah. Jadi walaupun saya nggak gitu pun saya nggak begitu juga gitu kan. Jadi saya juga mikir bahwa ya mungkin caranya nggak gini cara ngomong sama saya gitu. Dari situlah mungkin saya berubah. Secara total saya berubahnya justru gara-gara momen itu. Nggak elok saya jadi gara-gara belajar agama tiba-tiba saya malah kayak menyerang siapa aja misalnya, atau juga mungkin jadi jauh sama orang. Kan konsep Rasulullah nggak gitu. Rasulullah kan justru lembut, justru baik, justru dekat sama siapa aja. Tapi beliau yang disuzonkan keras gitu kalau dari luar. Tapi itu yang ya sunatullah sih ya. Akhirnya saya mulai ngobrol sama istri, mulai berbeda treatment, mulai lembut gitu, mulai suka lebih perhatian, walaupun sekarang nggak terlalu gitu lagi gitu kan. Dulu kan dia sampai nanya, "Kamu ngapain sih? Lagi ngapain sih? Lagi cari perhatian ya?" Dikit-dikit WhatsApp, ngapain gitu-gitu. Ya saya lagi belajar ini aja, mendekati cara Rasulullah lembut terhadap istrinya gitu. Tapi sekarang nggak terlalu gitu lagi ya. Soalnya di rumah terus kan lockdown, ngapain kita masa. Jadi kemudian hikmah nih Mas Mbak, hikmah mendalami agama atau religius ini ke anak-anak tuh gimana sih Mas Mbak dalam pola penerapan mengajarnya, kemudian juga itu kan anak-anak juga akhirnya kakak juga udah pakai kerudung ya, terus juga abang juga sholatnya sudah rutin gitu. Ini cara pola untuk mengajar mereka itu ada kesulitan nggak sih? Ya, apa namanya? Kalau kita sih sebenarnya udah tinggal ngejalaninnya, dimudahkan sih sebenarnya bagaimana cara mendidik anak atau cara apa namanya berbicara ke anak itu sebenarnya udah ada tata caranya, udah tinggal kita baca di sirahnya Rasulullah sih sebenarnya. Kitanya aja kan ngejalaninnya agak nanggung-nanggung kadang-kadang. Nah contohnya waktu ada cucunya beliau azan-azan main panah kalau nggak salah ceritanya tuh. Dia tuh nggak marah gitu. Ikut main panah sejenak barengan terus dibilang ayo kita kamu bisa lebih hebat lagi kalau nggak salah ceritanya ya. Tapi sebaiknya kita sholat dulu misalnya gitu. Jadi banyak hal yang saya ambil pelajaran dari berbagai ceritanya Rasulullah sendiri bahwa anak-anak itu adalah kan kopi terbaik dari orang tua ya gitu. Jadi daripada kita capek-capek nyuruh, mendingan kitanya dulu ngelakuin dan mereka ngelihat gitu. Jadi dengan mereka ngelihat itu memudahkan sih memudahkan untuk penetrasi kita gitu. Misalnya bangunin subuh pasti sulit dulunya, tapi lama-lama sekarang jadi sesuatu yang udah habit
gitu. Kalau udah habit kan udah nggak usah pakai ini, buka pintu kamar aja atau ketok atau bangun sendiri ya udah jadi something yang jadi awalnya mungkin agak berat gitu. Nah, kayak gini, kita tuh diminta cuma untuk sebenarnya sih lebih mudahnya karena anak ini ngopi, ya udah kita berlaku bener aja, kitanya jadi orang tua aja berlaku bener, anak akan ngikutin gitu. Jangan cuma nyuruh tapi nggak ngejalanin, itu kan yang kebanyakan kayak gitu kan. Saya juga kadang-kadang masih suka begitu, nyuruh soal, tapi kadang-kadang masih ada kerjaan di Pegang handphone HP. segala macam gitu kan. Nah, yang gini-gini yang mesti kita juga hati-hati juga gitu. Ini yang kecil aja tadi udah mulai baca Quran. Mana dia bisa baca Quran, gimana ngeliatin yang lain itu baca Quran, sok baca juga gitu, ngikutin orang sholat segala macam gitu kan. Jadi ada juga kan hadis Rasulullah bilang berbicaralah sesuai bahasa kaumnya kan gitu. Kalau saya bicara sama anak saya paling gede, kamu sholat. Kalau kamu nggak sholat, kamu tuh udah tanggung dosa kamu sendiri loh. Kamu udah ambil balik gitu. Tapi dengan cara yang soft. Tapi omongan kayak gitu nggak bisa saya ngomong sama anak saya, bontot, atalah gitu kan. Kamu sholat, kamu nanggung dosa sendiri, nggak akan kena kan gitu. Jadi yang mau tiba bicara dengan bahasa agomnya kan ini kaum anak-anak, kaum dewasa, kaum remaja, beda-beda cara ngomongnya. Jadi kayak ke anak-anak, sholat yuk, nanti lagi sholat tiba-tiba apa namanya, Allah bisa aja ngasih mainan murah loh gitu. Dia sukanya mainan murah di atas ya. Pokoknya saya bilang mainan murah, dia semangat aja gitu kan. Tayo ya Mas, tayo. Dengan pola-pola kayak dia gitu, tayo. Pokoknya yang murah lah dia. Kalau yang mahal-mahal nggak mau, tapi kasih yang murah malah senang. Nah terus apa namanya, ibadah itu kita nggak menjadikan sesuatu yang berat gitu. Jadi kita jadiin sesuatu yang agak sedikit fun juga gitu. Kita main misalnya kayak mereka store surat tapi kita kasih kuis siapa yang bisa surat ini, aku kasih reward apa gitu. Jadi kayak kuis mereka main banyak-banyakan bisa segala macam gitu. Kayak untuk khataman misalnya mereka ada rewardnya. Memang kita kasih reward, karena kan dia bilang kalau dikasih reward nanti dia emang kakak pengen ambil hadiahnya doang gitu. Oh, iya, kita juga pengen masuk surga karena pengen rewardnya surga, ini kan ibadah gitu. Jadi menurutku sih nggak apa-apa. Yang kita coba kalau anak-anak kita coba build-nya connection sih sebenarnya. Bukan berarti kita jadi kayak diktator gitu atau enggak, tapi connection, kita dialog. Kalau menurut kamu gimana? Nah, emang kenapa nggak boleh? Nah, dia punya kesempatan untuk kan begini-gini gitu. Jadi dialog itu yang bisa bikin masuk gitu. Dan kita juga ini ke anak-anak, kalau kita kan sering traveling, jalan-jalan, kemudian kita ngelakuin banyak hal-hal fun. Jadi biar mereka juga ngerasa bahwa keluarganya itu kayak semacam community dia yang paling fun itu di keluarga gitu. Yang paling fun, paling high end gitu. Kemana ayo segala macam. Hal-hal yang semua yang dia suka selama itu nggak melanggar kita kasih. Kalau kita maksudnya kita akomodir gitu. Oh jalan kemana segala macam, tapi walaupun misalnya traveling kemana gitu, ke negara yang dia kepengen kemarin waktu liburan jalan ke sana, tapi maka tetap harus halal gitu ibaratnya. Jadi walaupun tempatnya enak sekalipun, ada koridor yang harus kita jaga mengenai agama ini. Nabi Adam aja di surga nggak boleh makan buah gitu kan. Harus adalah kewajiban-kewajiban yang kita harus jalanin, dan mereka udah mengaku itu, maksudnya patuh dengan itu. Fun-nya ini mereka dapetin gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak nih misalnya ke theme park itu, anak saya itu lari ke sana kemari, kita nganterin aja capek kan gitu. Mereka juga capek, apalagi mereka lebih kecil badannya. Mereka lebih capek, tapi mereka nggak ngerasain capek karena ngerasa ini fun. Nah, saya ngerasa bahwa ibadah juga bisa digituin gitu. Bisa mereka ngerasa fun ngejalanin agamanya dan ada kebanggaan dengan itu, dan ngerasa ada apa-apa nanya sama kita sama orang tuanya sebagai sebuah community yang dia percaya gitu. Dan kita juga nggak bisa terlalu kaku sama anak-anak gitu. Ada hal yang saklek, ya kita kasih tahu sebabnya yang logik juga sesuai dengan nalarnya mereka sih sebenarnya. Sebenarnya awalnya sih kalau untuk anak-anak kita lebih banyak nyontoin dulu, baru ngingetin atas kewajibannya, itu aja paling. Mas Ari, Mbak Feni, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan buat wawancara di Gatra TV. Beribu kebaikan, beribu berkah yang didapatkan oleh Ari Untung dan juga Fenita Ari setelah lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Semoga kita semua dapat juga mendekatkan diri dan berserah kepada Sang Halik. Terima kasih telah menyaksikan spesial interview Gatra TV. Saya Riana Astuti dan sampai jumpa.